Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait case study untuk manufacturing industry. Nah, di sini saya akan menggunakan Arena untuk melakukan simulasi. Nah, untuk case study-nya sendiri, di sini ada PT XYZ yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi home furniture. Nah, di sebuah in particular workstation-nya di manufacturing plant itu ada parts yang datang dengan distribusi eksponensial dengan interarrival time-nya selama 10 menit. Nah, to get process buat uh, terproses di drilling station-nya. Nah, drilling station ini itu menggunakan satu alat mesin, sebuah alat atau mesin. Nah, drilling time sendiri itu terdistribusi triangularly dengan minimum value atau waktunya sebesar 1 menit, maksimum 8 menit, dan most likely value-nya sebesar 6 menit. Selanjutnya, proses selanjutnya parts akan eh, dilakukan quality checking. PT XYZ ini memiliki dua QC control station. Yang pertama, eh, QC station-nya terdistribusi normal dengan rata-rata waktu sebesar 3,5 menit dan standard deviation-nya itu sebesar 1,5 menit. Nah, in the second station, station kedua, QC-nya itu berdistribusi normal juga, tetapi dengan average time sebesar average atau mean time sebesar 4 menit dan standar deviasi sebesar 1,2 menit. Nah, dengan case study ini, buatlah sebuah arena model untuk proses ini dengan run selama 8 jam. Nah, itu merupakan kurang lebih studi kasus yang akan kita buat di aplikasi Arena. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu. Nah, di video ini selanjutnya saya akan melakukan simulasi Arena menggunakan software Arena sesuai dengan studi kasus yang sudah dibacakan sebelumnya. Nah, di sini sesuai dengan studi kasus, pertama-tama sebuah parts akan datang untuk dilakukan proses berikutnya. Nah, kedatangan tersebut kita buat di sini menggunakan create. Kita klik lalu kita drag dan kita drop mau di mana, misalkan di sini. Nah, di sini langsung muncul di bagian bawah name, entities, type, values, unit, index per arrival, max arrival, first creation, and comment. Nah, untuk mengganti ini kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, langsung muncul di bagian atas name kita bisa ganti kedatangan parts. Nah, lalu entity type-nya sini nggak perlu diisi, nggak perlu diganti juga tidak apa. Lalu type distribusinya kita bisa ganti. Tadi di soal sudah dibilang kalau misalkan kedatangan partsnya itu terdistribusi secara eksponensial dengan interarrival time-nya sebesar 10 menit. Oke, lalu di sini kita pilih exponential yang ini. Nah, untuk value-nya tadi karena 10 menit kita ganti angka 1 ini jadi 10. Dan untuk units-nya kita ganti jadi minutes. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk entities per arrival-nya itu 1, udah benar. Max arrival-nya kita tidak batasin berapa, yaitu infinite. Dan first creation-nya kita nolkan. Nah, kalau misalnya sudah disetting, kita langsung klik di sini, oke. Nah, dia akan langsung keganti dengan sesuai apa yang kita isi tadi. Nah, selanjutnya ketika dia datang, dia akan memilih. Selanjutnya setelah dia datang, dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ke drilling station. Nah,
untuk proses berikutnya itu kita pakai di sini ada proses. Bisa kita klik 2 kali, terus kita hold, drag, dan drop ke bagian selanjutnya di samping kedatangan parts. Nah, di sini. Nah, untuk menyambungkan part komponen yang pertama dan kedua ini, kita bisa di bagian home. Di sini ada connect. Nah, kita klik aja connect-nya. Nah, lalu kita arahin mau kemana, dari mana ke mana. Misalkan kita mau dari kedatangan ke proses, itu kita klik aja, terus kita arahin ke sini. Klik. Nah, nanti dia keluar garis connection seperti ini, tandanya kedua proses ini sudah terkonek seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan setting kepada proses tadi. Nah, di sini ada nama, kita bisa ganti. Jadi tadi di studi kasus dijelaskan proses selanjutnya adalah proses drilling. Jadi kita tulis tipenya standar. Untuk logiknya, actionnya itu di sini ada beberapa pilihan. Karena dalam satu proses itu, dalam proses drilling itu dilakukan seize, delay, dan juga release dalam satu proses, maka kita pilih yang seize, delay, release. Nah, di sini juga ada pilihan priority, kita bisa atur priority-nya. Sini kita pilih yang medium. Nah, untuk resource-nya itu karena tadi di dalam proses tersebut ada mesin dalam proses tersebut. Nah, di sini kita bisa add. Nah, terus kita tulis di sini mesin 1. Lalu di sini untuk unit to seize dan or release-nya 1 sudah benar. Di sini kita oke. Nah, selanjutnya kita melakukan setting terhadap delay type-nya. Nah, di sini kita sesuai studi kasus bahwasannya proses drilling ini itu terdistribusi triangular. Nah, dengan waktunya itu di dalam studi kasus minimum value-nya itu adalah 1. Sini kita bisa ganti 1 menit, dan maksimumnya itu adalah 8 menit. Sementara untuk most likely-nya itu sebesar 6 menit. Nah, jangan lupa di sini karena di sini unitnya masih hours, kita ganti ke dalam menit. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya setelah melakukan proses drilling, dilanjut dengan proses yang namanya quality checking. Nah, di dalam quality checking itu karena ada 2 quality checking. Jadi di situ ada decision. Jadi ketika barang itu telah selesai di proses drilling, dia akan pilih mau diproses di station mana. Seperti itu. Nah, selain connect-nya, selain menghubungkan proses dengan klik connect di sini, sebenarnya ada cara lain, yaitu misalkan sebelum kita tambahkan si decide ini, itu kita select dulu proses sebelumnya. Misalkan kita proses terakhir kan proses drilling. Nah, di sini kalau misalnya sudah terselect, itu terlihat hitam-hitamnya di pojok-pojok. Nah, ini tandanya prosesnya sudah terselect. Nah, lalu baru kita bisa pilih proses selanjutnya itu mau menggunakan apa. Step selanjutnya mau menggunakan apa. Nah, karena step selanjutnya kita mau menggunakan decide, di sini kita pilih decide.